Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada menyaksikan tayangan online channel GBT Home Gedung Gebang. Dimanapun saat ini berada, kami percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan Roh Kudus sanggup menjangkau saudara meskipun kita berjauhan saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa saudara-saudara. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kasih setiamu itu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Dan bahwa rohmu Tuhan sanggup menjangkau dimanapun kami saat ini berada. Bahkan di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang terdalam. Meskipun kami berusaha bersembunyi Tuhan, tetapi Engkau tetap menjangkau kami karena kasih-Mu yang besar. Dimanapun saat ini anak-anak-Mu menyaksikan tayangan online Tuhan, memberkati kami semua dengan hadirat, supaya kami ketika kami menyanyikan pujian, kami menaikkan penyembahan kami menaikkan doa-doa kami, Tuhan Engkau mendengarkan penyembahan kami. Dan penyembahan kami naik sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi ibadah kami Tuhan dari awal sampai dengan selesainya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit,
seru-serukan Engkau Tuhan. Oh, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari umat Tuhan bersama-sama kita menenangkan hati kita kepada Tuhan. Angkat suaramu kepadanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bersama-sama Tuhan diam di dalam hadirat-Mu, tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Biar mengalir kasih-Mu Tuhan. Tempat kudus-Mu sekarang.
hatiku, dengan hadirmu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hati, kami bersama-sama mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Oh, diam di hadirat. Mari kita bersama-sama merasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hati, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku
Kami bersyukur, kami masih Tuhan beri kesempatan untuk kami diam di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh merasakan kasih-Mu, jamahan kasih-Mu Tuhan, yang mengalir di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kami boleh diam di hadirat-Mu untuk kami mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini, yang kami sedang melihat tayangan online ini Tuhan. Engkau jamah hati kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh diubahkan, kami boleh merasakan kasih-Mu menjamah hidup kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyalurkan firman-Mu di setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu dan kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian. Mari sama-sama kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. Saya berikan judul tentang atlet rohani. Saya bacakan 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Rasul Paulus mengartikan, menyamakan atlet rohani dan jasmani itu tidak jauh berbeda. Banyak kesamaan. Ya. Atlet itu artinya olahraga, ikut dalam pertandingan. Kita tahu bahwa semua orang percaya saat sekarang ini ada dalam gelanggang pertandingan. Dan kita tahu para atlet yang ikut dalam pertandingan hanya satu hal yang dia kejar, yang dia peroleh, yaitu piala. Bagi orang rohaniawan dalam hal-hal yang rohani, itu demikian juga. Kalau mereka ikut bertanding, yang dikejar itu adalah mahkota. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab itu banyak macam mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ada mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan, dan ada juga mahkota kemuliaan. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat yang pertama di dalam ayat ke-25, bahwa para atlet yang ikut dalam pertandingan itu harus mentaati banyak macam peraturan yang ada, yang ditetapkan. Dalam ayat ini dijelaskan dalam ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya sendiri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana,
tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam pertandingan, dalam gelanggang pertandingan, atlet-atlet yang mengikuti itu telah diberikan aturan yang ada. Di dalam ayat ini dijelaskan, ya. Demikian juga pertandingan rohani. Dikatakan ada beberapa macam aturan-aturan yang harus ditaati. Salah satunya dalam ayat yang telah kita baca tadi, ayat 25, dikatakan di sini menguasai diri. Jelas. Dikatakan di sini tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Penguasaan diri. Ya. Nah, ini perlu sekali. Jadi artinya itu tidak main, tidak boleh berbuat curang, harus sportif, harus jujur. Ya. Sebagai atlet-atlet yang ada dalam gelanggang pertandingan yang ikut bertanding. Jikalau tidak mentaati aturan-aturan yang ada, maka itu atlet akan dikeluarkan, diberhentikan. Sekalipun telah mencapai garis finish, mendahului yang lain, itu tidak dianggap sah sebagai pemenang. Sebabnya tidak mentaati aturan-aturan yang ada. Nah, ini kita tahu kalau kita menyaksikan atlet yang ikut pertandingan lari jauh, bahwa penonton-penonton yang ada di kanan kirinya, di muka belakangnya itu banyak macam teriakan-teriakan yang didengar oleh para atlet ini, tapi tidak dipedulikan, ya, tidak ditanggapi apa yang mereka katakan, apa mereka yang telah dilakukan, khususnya bagi atlet yang dituju itu. Ya. Nah, penguasaan diri ini sangat penting sekali dalam gelanggang pertandingan. Jikalau para atlet tidak mentaati aturan ini, maka sekali lagi saya katakan, dia akan dikeluarkan dari arena gelanggang pertandingan ini. Nah, penguasaan diri kita tahu di dalam Galatia pasal 5, 22-23 itu adalah buah roh yang tertinggi dari kasih. Buah roh dimulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang terakhir itu yang paling tinggi yang ke-9 adalah penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu tingkatnya tertinggi di dalam buah-buah roh yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat ke-23. Ya. Jadi ini jelas. Dan juga di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sudah dituliskan bahwa Yesus akan datang. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, dan dapat berdoa. Jadi kalau kita menguasai diri itu, hidup kita menjadi tenang. Dan juga kita dapat berdoa. Orang tidak dapat berdoa dengan baik kalau hidupnya tidak tenang. Itu kita tahu, ketenangan itu dalam hidup kita dapat tahu, kita dapatkan, itu kalau kita dapat menguasai diri. Nah, ini perlu sekali. Ini yang pertama tadi, penguasaan diri itu adalah salah satu peraturan perlombaan atau sebagai atlet rohani. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, di sini ada beberapa cara untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Tadi ditulis, ya. Di dalam ayat yang telah kita baca di sini, ya, mereka berbuat demikian ini untuk memperoleh mahkota fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Ya, kalau atlet-atlet yang kita tahu bertanding di Asian Games, ya, itu yang dikejar mahkota fana. Ya, tapi kita sebagai atlet rohani, ya, untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Ya. Nah, ini. Yang pertama kita harus tahu, kalau kita ingin mendapatkan mahkota abadi, itu dalam ayat 24, ayat atasnya dapat dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Artinya lari untuk mendahului yang lain. Ya. Nah ini, jadi larilah begitu rupa, artinya itu lari untuk mendahului orang lain. Artinya tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Dalam pertandingan rohani demikian juga. Kita juga harus lebih dari yang lain dalam kehidupan rohani kita. Ya, di dalam Injil Lukas 19 ayat 2 dan 4 sini, ini kita akan lihat contoh tentang Sakius. Injil Lukas pasal 24 ditulis ayat yang ke-2 sampai ke-4, dikatakan sini, Injil Lukas pasal 19 ya, dikatakan ayat 2 sampai ayat 4. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ayat 4 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu mencap pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi kita tahu Lazarus sekalipun badannya pendek, dia tidak mau kalah dengan yang lain. Yang lain berjalan biasa, tapi kita tahu Lazarus ini dia lari mendahului yang lain. Lalu sehingga dia bisa naik pohon ara pada saat Yesus lewat di situ. Perhatian Yesus hanya kepada Lazarus, tidak kepada orang yang lain. Kepada Lazarus perhatiannya ditujukan oleh Tuhan kepada Lazarus ini. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita lari mendahului yang lain, tidak kalah yang lain, ya baik dalam doa, pelayanan, baik dalam jam-jam ibadah, itu juga kita harus lebih dulu daripada yang lain, maka perhatian Yesus akan tertuju kepada kita. Ini pasti otomatis, ya, tertuju kepada kita. Nah, ini. Lalu yang kedua, perlu adanya latihan. Kalau orang mau bertanding, apalagi tanggalnya, bulannya sudah dekat, ya dia pasti latihan. Ya, latihan ini sangat perlu sekali. Baik itu olahraga lari jauh, baik itu olahraga bulu tangkis, baik itu olahraga yang lain-lain, itu pasti dia latihan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, di sini jelas sekali dikatakan di situ, ya, bahwa latihan ini sangat perlu sekali. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, di sini dikatakan, ya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi ini latihan ini perlu sekali. Oleh Paulus dikatakan harus melatih diri. Ya. Nah, ini. Nah, kita juga perlu latihan dalam hal-hal yang rohani. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihan ya, ibadah ya. Jadi latihan tubuh kita ini jasmani itu terbatas gunanya. Tapi kalau kita latihan ibadah ya, hal-hal yang rohani itu dikatakan oleh Alkitab berguna dalam segala hal. Dan juga dikatakan mengandung janji untuk hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Wah, luar biasa. Baik, itu mari sama-sama kita perhatikan jam-jam ibadah kita. Sekalipun keadaan seperti ini, kita juga harus menggunakan waktu-waktu kita untuk beribadah. Baik di gereja, baik juga di tempat-tempat kita ada, waktu-waktu yang ada, jam-jam yang ada, ya jam doa kita, jam membaca Alkitab firman Tuhan, ya, dan juga mengikuti online juga kita harus biasakan. Sebab itu merupakan satu latihan ya dalam pertandingan rohani kita. Untuk kita dapat menang, untuk dapatkan mahkota yang abadi yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Nah, yang ketiga di sini ya, yang pertama tadi lari mendahului yang lain, lalu yang kedua latihan, yang ketiga di sini dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1, semua beban dan dosa harus ditinggalkan. Ya, sebab ini merupakan perintah, penghalang dalam pertandingan yang kita laksanakan, yang kita lakukan, beban dan dosa. Kalau kita melihat pertandingan lari jauh, itu tidak ada memakai baju yang tebal, tangan panjang. Lalu celananya juga celana tebal yang berat, seperti celana jeans, lalu pakai jaket, tidak ada. Saya lihat di YouTube, saya lihat di Google, ya di situ saya lihat semua bajunya atlet lari jauh itu pakai kaos yang tipis, tidak ada lengannya, baik celana yang pendek dan juga yang ringan, ya kain parasit supaya dia larinya kencang. Ya, tapi kalau ada atlet memakai celana panjang, celana jeans, lalu pakai jaket, wah itu membawa beban yang berat di dalam tubuhnya. Maka dapat didahului oleh teman-teman yang lain. Jadi ini beban dan dosa itu harus ditanggalkan. Sebab itu sebagai perintah. Beban itu yaitu dalam pikiran kita banyak macam-macam yang kita pikirkan. Masalah, persoalan dalam hidup kita. Ya, nah ini sebagai perintah dalam perjalanan hidupan rohani kita. Sebab di dalam Kolose pasal 3:2 dikatakan pikirkanlah perkara di atas bukan yang di bumi. Kalau orang Kristen banyak memikirkan hal-hal yang di bumi, ya tentang kebutuhan hidup, tentang masalah persoalan dalam kehidupan kita ini, maka itu menjadi perintah dalam perjalanan rohani kita. Maka itu di dalam ayat ini, Kolose pasal 3:2, agar pikiran kita tujukan kepada Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga. Pikirkan hal-hal yang rohani daripada hal-hal yang jasmani, hal-hal yang duniawi. Nah ini, dan dosa dikatakan juga jadi beban yang berat dan juga dosa dapat merintangi perjalanan iman kita. Dikatakan di dalam ayat ini, ya beban
dan dosa. Saya berikan contoh lagi, Sakyus. Dia meninggalkan dosa. Dalam Injil Lukas 19 itu, ayat 8 dan 9, dikatakan pada saat dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia katakan apa kepada Tuhan? Separuh dari hartaku, ku berikan kepada orang miskin. Dan jikalau ada yang kutipu, ku kembalikan 4 kali lipat. Wah, ini luar biasa. Hidupan Sakyus sebelum bertemu dengan Tuhan dan sesudah bertemu dengan Tuhan jauh berbeda. Sebelum bertemu dengan Tuhan, hidup dalam dosa. Dia mementingkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak pedulikan orang lain. Yang penting dia kaya. Dan banyak hal-hal yang dia lakukan yang tidak baik. Ya, di sini jelas. Jadi dia akan mengembalikan segala sesuatu yang dia telah ambil milik barang orang lain dan yang telah dia tipu. Dan memang ini adalah aturan perjanjian lama. Seperti dalam Keluaran 22 ayat 1, dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 6, di situ dikatakan bahwa akan dikembalikan 4 kali lipat. Jikalau ada yang kuambil, ya, lembu atau domba, ku kembalikan 4 kali lipat. Ini aturan perjanjian lama, ya. Jadi ini memang, ya, firman Tuhan yang kita harus dapat lakukan. Yang terakhir di sini yang gede di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan di sini bahwa pandangan kita tujukan pada Tuhan Yesus yang ada di depan kita. Kita tidak boleh menolak-nolai ke belakang. Ya, tujuan pandangan kita tujukan kepada Tuhan Yesus yang ada di depan. Ya, dia sebagai pemimpin kita sekalian di depan, ya, tertuju pada depan. Kalau atlet itu lari jauh, kalau tujuannya tidak di depan, tapi dia menoleh-noleh ke samping, ke belakang, ke penonton, wah, itu akan didahului dengan yang lain, teman-teman yang lain, dan dia tidak akan mendapatkan hadiah yang dia kejar itu. Nah, ini, ya. Begitu di sini kita baca Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Di sini jelas dikatakan pasal 12 ayat yang kedua, ayat pertama dan yang kedua, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi kita tujuan pandangan kita dia ke bawah, ya, atau ke samping, ke belakang, tapi tujuan pandangan kita ke depan. Sebab Yesus sebagai pemimpin itu ada di depan, ya. Nah, pandangan kita tujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sebab dia telah memberikan teladan contoh buat kita sekalian dalam menghadapi banyak macam masalah persoalan, ya, penderitaan yang dihadapi, tapi dia tetap terus berjalan, ya. Nah, itu sebab ayat ini dikatakan supaya kita tidak jadi lemah, ya, agar kita dapat kuat dan semangat dan tidak putus asa, ya. Di sini dikatakan supaya kita tidak
berputus asa. Ya, nah ini puji Tuhan. Jadi agar kita boleh tetap kuat terus berjalan. Sekalipun banyak rintangan yang kita hadapi, perkataan-perkataan yang kita dengar, ya, seperti Tuhan Yesus menghadapi perkataan-perkataan hinaan, ya, oloan dari orang-orang berdosa, tapi dia tidak peduli. Pada waktu Tuhan Yesus salib saja dikatakan kalau engkau Tuhan turun dari salib. Ya, kalau engkau Tuhan, tapi tidak dipeduli. Kalau dipedulikan dia turun salib, wah, tidak jadi dia mati untuk kita sekalian. Banyak oloan, banyak hinaan, tapi dia terus tetap ada di kayu salib. Ya, nah ini dikatakan kalau kita memandang pada Tuhan Yesus, kita jadi lemah, ya tidak putus asa, dan kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Paulus mengatakan, aku melupakan masa laluku, ya, dan aku tujukan pandanganku ke depan, tidak ke belakang. Dan kita tahu yang ketiga, Ibrani 12 ayat 1, kita banyak saksi. Yang menyaksikan perjalanan hidup kita, itu banyak saksikan. Pertama suami istri, anak, orang tua, ya, tetangga, masyarakat sekitarnya, ya, itu yang menyaksikan kita semuanya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tetap terus berjalan, ya, dan kita tujukan perjalanan hidup kita pada masa-masa yang datang, kepada mahkota pahala yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan sama-sama berdoa pada saat sekarang ini. Kita akan tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami sudah dengarkan bersama-sama. Kami tahu dalam perjalanan kami ini banyak rintangan, halangan yang kami hadapi, tapi biarlah kami tetap terus berjalan, dan kami tujukan pandangan mata kami, rohani kami hanya kepadamu saja Tuhan. Sehingga kami suatu saat sampai pada garis yang terakhir, garis yang finish, dan mahkota Tuhan sediakan buat kami sekalian. Terima kasih, berkati setiap pendengar yang sudah mendengarkan ibadah online ini. Tuhan berkati. Engkau pimpin, Engkau sertai, dan Engkau kuatkan. Dapat terus lanjut, terus berjalan. Karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan bagi setiap pendengar yang ikuti ibadah online. Ulurkan tangan-Mu dan terimalah berkat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini turun ke atas hidupmu, kepada anak cucumu. Engkau diberkati saat engkau masuk keluar rumahmu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.